Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, mana ini tugas dari UAS Praktikum Pemrograman Mobile. Di sini kami disuruh untuk membuat kampus market untuk mahasiswa. Nah, di sini kampus kami itu bernama Nexamart. Nah, eh, di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Aidil dengan NPM 233510373. Dan teman saya itu Muhammad Irfan Saputra dengan NPM 233510261. Baiklah, di sini mungkin langsung saja pada codingan programnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Irfan. Baik, di sini saya izin menjelaskan sedikit, di mana di sini untuk program kami ini mungkin dapat dilihat terlebih dahulu eh, struktur foldernya, yang dimana dapat dilihat pada tampilan layar ini, di mana Pak terdapat beberapa sub folder, yang dimana ada app, ada komponen, dan ada di sini juga ada subnya lagi, ada tab dan produk. Baik, langsung saja di sini untuk sesuai dengan skupnya di sini. Pertama, penggunaan flexbox yang mana diterapkan pada semua halaman, eh, yaitu untuk mengukur tata letak di mana responsif, di mana mungkin salah satu contohnya itu pada app, pada folder app, pada login.js ini, di mana CSS-nya itu digunakan juga di dalam format sini, di mana dia nanti menempatkan form di tengah secara vertikal menggunakan align item center. Mungkin dapat dilihat sedikit saja di sini ya, untuk penggunaan CSS-nya. Sini contohnya ada justify content dan sebagainya. Lalu selanjutnya untuk di app tabs ini dia juga menggunakan flat list, yang dimana itu membuat grip produk dua kolom dengan memanfaatkan flagbox ini secara otomatis di app produk. Kami menggunakan flag direction row. Di sini mungkin contohnya penggunaan flat itu sebentar. Penggunaannya itu, oh sorry, di sini pada index.js untuk flatnya itu, penggunaan flat list itu, di sini dapat dilihat penggunaan flat list ini dia membuat grid produk dua kolom yang ditampilkan nanti. Baik, selanjutnya pada komponen dan arsitektur. Di sini kami membuat 4 komponen reusable, yang mana itu yang dapat digunakan berulang kali di seluruh aplikasi, di mana itu pada komponen. Yang pertama itu ada custom button, yang mana adalah komponen tombol dengan 3 varian. Di sini uh, ada primary, ada secondary, ada outline, ya, dan dengan 3 ukuran itu ada small, medium, large. Yang dimana dengan komponen ini kami tidak perlu menulis ulang kode untuk tombol di setiap halaman, yang dimana sini cukup uh, menggunakan fungsinya saja untuk memanggilannya. Lalu selanjutnya itu ada custom input di sini, yang dimana custom input ini dia adalah komponen input uh, dengan icon dan error stage, di mana dia tuh menerima prop seperti placeholder, value, dan lonceng text, security text entry dengan icon dan error. Nah, yang dimana komponen ini gunakan halaman login dan registrasi untuk input nama, email, dan password. Ya, sebagaimana fungsinya tombol input lah. Mungkin dapat dilihat berikut merupakan kode pada custom input yang kami gunakan. Dan di bawah ini CSS-nya saja. Baik, selanjutnya itu pada produk card, yang dimana produk card ini dia digunakan komponen ini untuk menganimasikan apabila dari card produk itu dipencet atau ditekan, di mana dia akan memberikan animasi, di mana dia menerima props produk card ini, dan on press, yang dimana komponen ini digunakan pada halaman home.
untuk menampilkan setiap produk dan dalam grid. Lalu selanjutnya itu ada search bar ya, sebagaimana namanya itu search bar, di mana ini adalah komponen untuk pencarian dengan icon dan tombol clear, di mana di sini untuk ikonnya, di mana dia digunakan untuk di halaman home itu dia untuk fitur dalam pencarian produk. Lalu selanjutnya list. Di sini kami menggunakan flat list, yang dimana mungkin tadi sudah sedikit disinggung. Flat list ini pada index.js ini, yang dimana flat list ini dia dipilih karena dia itu hanya merender item yang terlihat di layar, sehingga aplikasi tetap ringan meskipun jumlah produknya itu bisa mungkin cukup banyak lah. Ya di sini mungkin konteksnya itu dari flat list ini penggunaan efisiensi lah, yang tidak memerlukan resource komputasi yang besar. Yang dimana di sini juga menambahkan optimasi performa untuk menghapus view di luar layar, untuk mengatur jumlah item per batch dan uh, initial to render untuk jumlah item awal yang dirender, pull to refresh menggunakan refresh control dan empty stage muncul ketika tidak ada produk yang ditemukan. Lalu selanjutnya adalah stage management, di mana stage management ini kami mengelola dengan React Context API hooks dan use stage, use facts, di mana ini uh, konteks konteks out konteks ini, di mana kami menggunakan use stage untuk produk, uh, lalu juga menggunakan filter produk search query, select kategori dan loading error. Di mana auto select use effect ini dia digunakan untuk memfilter produk secara otomatis ketika search query. Ya, sebagaimananya jika kita mencari suatu produk itu dia akan langsung terfilter. Misalnya kita mungkin mencari bedak atau mencari HP gitu. Lalu di sini filternya ini dia bekerja dua tahap, yang dimana filter pertama itu berdasarkan kategori, lalu kemudian hasilnya itu difilter berdasarkan kata kunci pencarian. Lalu di card konteks ini selanjutnya, di sini eh, pengelolaan stage keranjang dan wishlist, di mana dia itu pada card itemsnya ini dia itu menyimpan search card item ini dia itu menyimpan produk di keranjang dari wishlist item ini. Eh, dan total price-nya itu untuk total harga. eh, untuk total harga, yang dimana fungsi add to cart itu dia remove dari remove from cart-nya itu dan mengelola state tersebut. Lalu selanjutnya pada index.js pada index.js, kembali ke index.js ini menggunakan use state untuk produk pada filter produk ini, yang dimana use effect ini digunakan memfilter produk secara otomatis ketika search query dan selected query berubah. Lalu selanjutnya form, di mana form ini kami implementasikan di app login.js, yang dimana form ini memiliki validasi email, password, dan date name atau memastikan nama itu paling nggak minimal 3 karakter. Di halaman login ini kami memiliki toggle antara mode login dan mode register, di mana saat user menekan tombol login, maka dia akan dimintakan validasi email lalu password. Jika ada yang gagal, dia akan muncul error. Jika dia benar, dia maka akan masuk dan lanjutkan dengan memanggil fungsi dari out context. Lalu selanjutnya navigation, kami menggunakan export router dengan stack navigation tab navigator pada app.layout, yang dimana di sini itu dia menggunakan mengecek status login dari out context root layout contents ini. Dia itu menggunakan untuk mengecek dari out context. Jika login itu gagal, tampilan halaman login itu dia mungkin dia akan tampilkan halaman login, dan jika true itu
menampilkan bottom tab yang dimana ini memastikan penggunaan wajib login dulu sebelum mengakses menu utama. Lalu di app tabs layout ini juga menggunakan tabs navigator dengan 3 tabs, itu dia login, tabs, edit profile, dan produk ID. Lalu navigasi dari home ke detail produk menggunakan router push, yang dimana router push ini dia membawa user ke halaman detail produk dengan parameter ID produk. Lalu selanjutnya pada networking. Networking di sini kami kelola pada service.api. Sebentar. Service.api, di mana fetch produk ini dia itu mengambil semua produk dari data dummy yang diberikan. Lalu fungsi ini dia menggunakan try catch dan mengecek responnya oke dan melemparnya jika error. Lalu fetch produk detail ini mengambil detail produk berdasarkan ID dari HTTM HTTPML dari data dummy tersebut, sama seperti sebelumnya dia menggunakan try catch. Lalu di update index lalu selanjutnya pada index.js itu mengimplementasikan 3 state yang menggunakan status jaringan dari loading stage, error set, dan success stage. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari kode. Apabila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Baik, selanjutnya saya eh, berikan kepada teman saya untuk melakukan pendemoan. Kepada Aidil, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada Muhammad Irfan. Di sini saya akan melanjutkan pada sesi demo sistemnya. Nah, di sini pada ketentuan komponen yang wajibnya, pertama itu ada layout flagbox. Nah, dengan 3 halaman utamanya, login, katalog produk, dan juga detail produk. Nah, di sini tampilan awalnya ketika sebelum kita melakukan transaksi di kampus market nanti. Nah, kita disuruh login dulu. Nah, di sini ada 2 fitur. Pertama, masuk kalau kita sudah mendaftar. Terus kalau kita belum daftar, kita daftar sekarang. Nah, mungkin di sini kita cobakan yang udah daftar dulu. Nah, di sini bisa dilihat ini tampilan awalnya dari kampus market dengan nama market itu Nexamart. Nah, di sini tampilan untuk halaman utama selanjutnya itu dia katalog produk. Nah, di sini dia menampilkan beberapa produk dari menu utamanya. Terus halaman utama ketiganya itu dia detail produknya. Dia memperjelaskan nama produknya, harga, rating, terus berapa sisa dari jumlah produk ini, terus deskripsinya. Nah, setelah itu masuk ke fitur yang kedua itu komponen. Nah, di sini komponennya itu minimal 3 komponen yang bisa dipakai berulang kali yang disinggung oleh Muhammad Irfan tadi. Nah, di sini contohnya itu ada tombol, kolom input, dan juga kartu produk. Nah, untuk tombol mungkin di sini banyak untuk contohnya. Mungkin dari eh, tombol keranjang juga bisa diakses beberapa kali tanpa harus diulang tulisnya di kode. Terus juga tombol input yang lainnya, contoh di keranjang juga, mau di profil juga, eh, itu bisa dipakai berulang kali. Nah, untuk kolom input itu bisa pada login tadi, terus juga bisa pada edit profile. Nah, contohnya kita di sini namanya Pacen, bisa kita ubah namanya itu menjadi Aidil dan perubahan. Nah, di sini sudah terdaftar profilnya itu
namanya itu idle. Nah, itu contoh dari kolom input. Nah, kartu input tadi yang bisa disinggung oleh Irfan tadi itu contohnya seperti di keranjang. Nah, ini contoh dari kartu produk juga. Nah, dia bisa dipakai berulang kali tanpa harus menulis ulangnya di kode codingan. Nah, terus selanjutnya itu ada list. Nah, di sini kami menggunakan nama itu flatlist produk. Nah, di sini contohnya pada menu ini ya kami menampilkan semua produk itu dari jumlahnya itu dua kolom. Jadi setiap apa itu dua kolom. Nah, di sini bisa dilihat di tampilan menu utama dia per dua kolom doang. Nah, untuk section list produknya itu dia per kategori. Nah, dia bisa menampilkan produknya per kategori itu juga dari section list produknya. Terus pada flatlist wishlistnya itu menampilkan produk favoritnya juga bisa dilihat dari waitlist ini. Juga ada flatlist keranjang, nanti juga bisa menampilkan produk dari keranjang. Nah, selanjutnya itu ada dari state atau hook. Nah, dia buat pencarian fitur itu di filter dari pencarian maupun dari kategori produk. Nah, di sini contohnya kita simulasikan dari pencarian dulu. Contoh kita mau di sini mau dari produk honey, tidak ada atau produk yang lain ash a nah eyeshadow atau cat makanan kucing sepertinya kan kucing ada. Nah, cat food mau nyari apple juga ada. Nah, ini dari pencarian. Kalau misalnya dari kategori produk ya kita lihat kategori produknya mau yang dari beauty tentang alat kecantikan, tentang fragmen, tentang parfum, tentang furniture, tentang accessories seperti apel, daging. Nah, itu filter per kategorinya. Nah, terus from ya, yang bilang tadi itu tentang fitur login. Contohnya kalau semisalnya kita belum punya akun, kita bisa mendaftar. Contohnya di sini Muhammad Aidil eh, dengan emailnya mungkin. Nah, di sini coba. Nah, dia akan menampilkan error. Kenapa? Ya, di sini kami men-setting untuk minimal dari passwordnya itu itu 6 karakter. Kalau kurang dari itu dia tidak bisa. Sini ada 4 karakter. Tepatnya daftar. Nah, sudah terbuat jadi kita tinggal login. Nah, itu tampilan dari eh, formnya yang mana buat halaman loginnya itu bisa login dan daftar akun, terus dia bisa mengecek kelengkapan data, nama, format email, juga panjang passwordnya itu sebelum dikirim. Juga nanti untuk navigasi itu navigasinya itu terbagi jadi tiga, ada home, keranjang atau wishlist, dan juga profile. Nah, di sini kami sudah membuat ada tiga navigasi. Pertama itu home, dia menampilkan semua produk per kategori. Terus keranjang nanti dari keranjang ini bisa berinteraksi juga kalau misalnya mau nambah satu, nambah dua, tiga, ataupun kita mau check out. Terus dari profile, nah di sini wishlistnya itu saya masukkan pada profile untuk lebih detailnya untuk menu profilnya. Nah, di profile juga bisa ngedit profilnya, mau nama.
Terus untuk API-nya ya karena kami ngambil data dari dummy, karena ketentuan dari soal juga, ya dia langsung seperti ini. Contoh berhasil tidaknya ya dilihat dari tampilan utamanya, bahwa jika tampilannya sudah tertampil ada nama barangnya, ada gambar barangnya, ada harga, berarti API dari dummy JSON itu berhasil diambil. Contohnya pun kalau di refresh dia mencari datanya terus tertampil, berarti API yang kami gunakan atau API dari dummy JSON itu statusnya itu berhasil ditampilkan, tidak ada error, tidak ada yang terkendala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.